Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel bagian kedua. Sekarang ayat 44 sampai 48 insyaallah terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun?" Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang Bani Israel atau Yahudi, termasuk juga melarang kita, karena nasihat ini walaupun untuk mereka tapi juga umum untuk siapa saja, agar jangan sampai menyuruh orang lain berbuat baik, beriman, atau melarang orang lain dari keburukan tapi kita malah tidak mengerjakan kebaikan yang kita memerintah orang lain untuk mengerjakannya, atau kita melarang orang lain dari keburukan tapi kita malah mengerjakan keburukan itu. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi hendaknya kita menjadi yang terdepan, menyuruh orang lain berbuat baik, kita juga mengerjakannya. Melarang orang lain dari keburukan, kita juga harus berusaha yang pertama meninggalkannya. Afala ta'qilun? Apalagi kalau kita sudah tahu hukumnya, maka kita harus mengamalkannya. Karena orang yang tidak berakal, dia hanya menyuruh tapi dia tidak mengerjakan. Nasihat berikutnya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila al-khasyi'in alladzina yadhunnuna annahum malaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali untuk orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan menemui Tuhannya dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Di dalam ayat ini mereka diperintahkan oleh Allah untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat dalam segala urusan mereka. Sabar yaitu sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangannya, dan sabar atas musibah-musibah yang menimpa. Kemudian dengan salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dengan kita salat, hati akan tenang, bahagia, dan akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita salat, berarti kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk hatinya, yaitu takut kepada Allah, berharap rahmatnya, tunduk kepadanya. Dan orang yang khusyuk di dalam ayat ini disebutkan salah satu sifatnya adalah mereka yakin akan bertemu dengan Allah dan kembali kepadanya, kemudian dibalas semua perbuatan-perbuatan mereka. Kemudian wasiat berikutnya, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel diperintahkan untuk mengingat dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bersyukur dengan hati, dengan ucapan lisan, dan dengan perbuatan. Dan bahwasanya Allah mengingatkan kalau mereka diutamakan atas umat yang lain. Maksudnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Wasiat yang terakhir, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun
wala hum yansurun. Wasiat yang terakhir adalah mereka diperintahkan untuk takut kepada hari kiamat. Begitu juga kita wajib takut kepada hari kiamat, yang mana hari kiamat itu sangat mengerikan. Masing-masing memikirkan diri sendiri. Kemudian tidak ada syafaat bagi orang kafir. Adapun syafaat untuk orang yang beriman itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Tidak semuanya bisa diterima kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Itu pun untuk orang yang beriman. Dan saat itu tidak ada yang bisa dijadikan tebusan kecuali pahala kebaikan. Itulah kaum muslimin wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Semoga kita bisa menghayatinya dan juga mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.